Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana 'inda dhanni 'abdi in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu, atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Baihaqi. Hadis ini banyak yang meriwayatkan, Pak. Hadis ini mutawatir. Kata Rasulullah SAW, Allah berkata, sesungguhnya keadaan diriku ini, kata Allah, sangat tergantung dengan persangkaan hambaku. Jadi Allah itu tergantung pada prasangka kita. Kalau kita menyangka Allah itu baik, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Tapi jika kita berprasangka kepada Allah itu buruk, maka Allah tidak akan pernah menunjukkan jalan yang baik bagi kita. Bukan Allah berbuat buruk kepada kita, karena Allah tidak pernah berlaku zalim pada hambanya. Tapi kalau kita berprasangka buruk pada Allah, maka Allah tidak akan menunjukkan jalan yang baik. Jadi kalau kita mendapatkan suasana yang tidak nyaman, Pak, hari ini katakan, gak enak badan ini, sakit, itu kan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbaik sangka, maka kita ada harapan Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kalau hari ini kita ada dalam kesulitan hidup, bukan itu menjadi takdir Allah, tapi kita berprasangka baik kepada Allah, semoga Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Apa saja yang kita alami, yang tidak menyenangkan, gak enak, pribadi, keluarga, di masyarakat, bahkan negara sekalipun, ya, kalau tidak menyenangkan, kita punya harapan Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu harus berbaik sangkalah kepada Allah agar bisa merubah menjadi baik segalanya. Kita harapkan pada Allah Subhanahu wa taala selalu berprasangka baik. Bahkan kata Imam Al-Baihaqi dalam hadis sahih yang lainnya, dulu diceritakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, ada seseorang, ya, Allah diperintahkan oleh Allah agar dilemparkan ke dalam neraka nih, Pak. Amarallah bi'abdin ila nar. Kata Rasulullah, Allah sudah menyuruh malaikat ini lemparkan orang ini ke neraka. Begitu sudah diangkat, orang ini teriak, Pak. Apa dia katakan? Ya Rabb, amawallah ya Rabb, sungguh saya telah bersumpah ya Rabb, innaka inda dhanni abdi bihusni ibadah. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah berprasangka baik kepadamu. Itu sudah diangkat, Pak, mau diceburkan ke neraka. Tapi orang teriak, dia bilang, ya Rabb, sesungguhnya aku berprasangka baik kepadamu. Inna indaka khairan dhan. Saya berprasangka baik kepadamu ya Rabb. Apa Allah bilang pada malaikat? Rudduhu, tarik kembali itu orang. Sudah diangkat ke neraka, disuruh angkat, balik lagi. Ketika ditanya kenapa? Ya. Inna abdi bihusnil dhanni, karena hamba itu telah berprasangka baik kepada aku. Latih, Pak, berprasangka baik itu. Apa dia tanya? Dengan membesarkan hati kita nih.
Berbesar hati itu artinya hatinya lebar dan dalam. Ya. Kalau kita mencemplungkan koin ke dalam drum tuh Pak, drum kita cemplungkan koin, beberapa detik dan langsung bunyi itu, trung. Ya. Tapi kalau drum itu panjang dalam, sumur itu dalam sekali, misalnya 100 meter, kita cemplungkan koin itu, udah lama terdengar tuh Pak. Ya. Udah lama, mungkin beberapa menit baru trung. Kalau koin itu kita lemparkan ke dasar lautan yang sangat dalam itu, gak akan terdengar. Lama terdengarnya mungkin. Hati kita juga begitu. Kalau kita dikritik orang nih Pak, kalau hati kita kecil, pendek Pak, cetek tuh, otaknya cetek, hatinya cetek, begitu disentil langsung reaktif. Ah, mau ngapa lu? Gitu ya. Langsung reaktif Pak. Kita baru disindir sedikit aja, dikritik sedikit saja, sudah reaktif. Ya. Tandanya kolbunya kecil, cetek. Kasih koin langsung bunyi. Tapi kalau hati kita besar Pak, ya, dikritik orang, disindir orang, dinasihat orang, dia tidak reaktif. Lama ngasih komentarnya tuh. Mungkin besoknya baru ngasih pendapat, ya. Bahkan dia nggak akan berikan jawaban. Maknanya dia memiliki hati yang sangat dalam. Lah, besar hati itu penting Pak, terutama di dalam berbaik sangka kepada Allah. Bahkan Rasul bilang, belajarlah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kamu menjelang kematian. Ya. Dalam hadis lain Rasul bilang, la tamutunna ahadukum illa huwa bihusnil zan indallah azza wajalla. Janganlah kamu mati. Ya. Kata Rasul bilang, sehingga kamu selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mananya Pak? Kalau kita berbaik sangka kepada Allah menjelang kematian tuh udah sakit parah tuh. Jangan-jangan Allah sembuhkan. Jangan-jangan Allah panjangkan umurnya. Jadi berbaik sangka itu satu, berbesar hati. Yang kedua dia optimisme, tafaul. Selalu optimis dengan segala macam keadaan. Aduh, dia bilang ekonomi kita ini morat-marit, susah bagi para pengusaha ini untuk bekerja bergerak ya. Seakan-akan sempit negeri ini ya. Kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisnis itu, perdagangan itu, pekerjaan itu tergantung seberapa besar pandangan mata kita, pandangan hidup kita tentang pekerjaan. Semakin jauh pandangan kita tentang pekerjaan, semakin banyak pekerjaan. Semakin jauh pandangan kita tentang rezeki, semakin banyak rezeki akan kita dapatkan. Jadi latih diri kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang keempat adalah qanaah. Jadi berhati besar, optimisme, ya, tafawul, kemudian qanaah, ya. Merasa cukup dengan yang ada. Syukurilah yang telah Allah berikan ini. Ya. Insya Allah kita akan merasakan satu kenikmatan dengan apa yang ada. Memang belum cukup, memang belum memadai, dan bahkan belum sempurna. Ya. Tapi ini sudah cukup memadai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melatih diri kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan. Ada tiga ya, kita berbaik sangka itu. Satu kepada Allah, husnudzan dengan Allah. Yang kedua, berbaik sangka pada diri sendiri, Pak. Berat memang, Pak. Untuk berbaik sangka pada diri sendiri susah. Apa di antaranya? Mengoreksi kekeliruan yang terjadi pada diri kita. Selama ini mungkin kekeliruan itu selalu dialamatkan kepada orang lain. Padahal kesalahannya ada pada diri sendiri. Kita lebih gampang mengoreksi orang lain, mengoreksi teman kita, mengevaluasi orang lain. Itu lebih mudah. Tapi mengoreksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri itu lebih susah, Pak. Latih mengoreksi diri kita. Berbaik sangka pada diri kita, mesti berubah sifat jelek yang ada pada diri kita nih. Ya. Kalau selamanya ada sifat sombong, insya Allah berubah dengan berbaik sangka pada diri sendiri. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Ini juga harus dilatih.
belajar kita baik sangka kepada orang lain. Ada misalnya pengurus RW datang ke rumah bawa map, jangan buruk sangka nih mesti minta sumbangan, jangan. Baik sangka, mungkin nganterin PBB, ya. Mungkin nganterin dokumen lain, kita harus berbaik sangka selalu kepada orang lain. Segimana jeleknya pun tetap utamakan, kedepankan baik sangka kepada orang lain. Jadi berbaik sangka kepada Allah, pada diri sendiri, dan kepada orang lain. Mudah-mudahan ini tuntunan Rasulullah SAW ini akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Itu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.